Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpina, NPM 30618566070. Refleksi bimbingan konseling. Klien yang saya tangani adalah anak yang mengalami kesulitan dalam membaca. Baik, dalam refleksi bimbingan konseling yang saya buat ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Jadi si klien yang berinisial CN ini merupakan salah satu peserta didik di kelas 4 di salah satu desa di mana saya tinggal, yaitu Desa Kolamakmur. Dia lahir dari keluarga yang sederhana, memiliki satu saudara yaitu kakak, dan sudah berumah tangga. Jadi si klien ini ikut tinggal bersama dengan kakek dan neneknya. Dia itu jauh dari orang tua. Orang tuanya itu bekerja di luar kota. Dan alasan mengapa si anak ikut tinggal dengan kakek neneknya karena khawatirkan jika ia ikut tinggal dengan orang tua di sana, dia tidak ada pengawasan dari orang tua karena mereka sibuk bekerja. Selanjutnya, pada tahap diagnosis dari kasus si klien, dia itu sedang mengalami kendala dalam belajar, terutama dalam membaca. Motivasi untuk belajar juga kurang karena kurangnya perhatian yang didapatkan dari keluarga, terutama orang tua, sehingga menyebabkan motivasi belajarnya si anak itu menjadi kurang. Tahap prognosis, dari bentuk masalah yang sedang dihadapi si klien, maka dari sini saya sebagai konselor mencoba membantu si klien. Di sini saya membuat alternatif, yaitu beberapa tindakan bantuan seperti melakukan wawancara dengan mendatangi tempat tinggal si klien dan melakukan wawancara juga dengan keluarganya, yaitu kakek atau nenek dari si klien. Nah, selanjutnya pada tahapan treatment, pada kasus yang dialami anak karena kurangnya motivasi untuk belajar, di sini saya merencanakan untuk memberikan bantuan secara berlanjut. Pada tahapan pertama, di sini saya bertanya kepada si klien seperti apa keadaan orang tua, bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya, kemudian apa yang menyebabkan dia menjadi kurang termotivasi ketika belajar di rumah, dan apa yang menjadi kendalanya sehingga dia mengalami kesulitan dalam membaca. Nah, kemudian di sini saya juga merangkul dan mengajak serta memberikan perhatian, bahkan kasih sayang yang lebih kepada si klien agar ia mau terbuka dan menceritakan masalahnya. Adapun tindak lanjut untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi si anak, yaitu guru harus berkomunikasi dengan keluarga dan bekerja sama untuk melihat perkembangan si klien selanjutnya. Keluarga harus lebih memperhatikan klien agar tidak lagi malas dan adanya motivasi untuk belajar. Dalam menangani kasus ini, saya menggunakan layanan bimbingan konseling, yaitu menggunakan layanan bimbingan belajar. Dalam teknik ini, pemberian bantuan dilaksanakan dalam bentuk hubungan yang bersifat antara si klien dengan si konselor. Tujuannya yaitu untuk membantu klien dalam memecahkan masalah dengan bantuan yang diberikan oleh konselor. Nah, pada tahap evaluasi atau pemetaan, di sini konselor memberikan motivasi dan support kepada klien agar klien lebih termotivasi sehingga dirinya bisa tumbuh untuk mengatasi masalah belajarnya. Di sini konselor mencoba memberikan masukan dan motivasi agar si klien bisa belajar bersama guru les privatnya atau dengan salah satu teman yang tinggal di sekitar tempat tinggalnya, agar dia menjadi lebih termotivasi dan lebih semangat belajar dalam membaca. Jadi pada dasarnya si klien ini masih harus mendapatkan dampingan dan perhatian dari orang tuanya langsung.